Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas proses pembelajaran. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah mengevaluasi makna Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan bahwa setelah kalian mengikuti pembahasan materi ini, diharapkan yang pertama dapat mengetahui arti berpikir kritis, kemudian yang kedua membaca dan mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191 sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian yang ketiga diharapkan dapat mengetahui arti dari Quran Surah Al-Imran 190, 191 dan hadis terkait. Kemudian yang keempat adalah memahami isi kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191 dan hadis terkait. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembahasan kita. Sebelum kita memahami atau menganalisis Quran Surah Al-Imran ayat 190, 191, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Menurut Merkens, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Oleh karenanya, berdasarkan dari definisi ini, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah di antaranya adalah yang pertama, memahami ayat-ayat Allah dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, menganalisis ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, merenungi kandungannya. Kemudian yang keempat, menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Itulah yang dimaksud dengan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap informasi ilahi atau terhadap ayat-ayat Allah. Berbicara tentang berpikir kritis, menurut Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 190, 191, ya, terlebih dahulu, mari kita simak bersama-sama bacaannya, supaya kita mengetahui bagaimana bacaan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Itu tadi membaca Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Jadi kalian bisa mengulang kembali cara membacanya ya di rumah masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah penerapan tajwid. Jadi ada beberapa contoh kalimat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah di sini terdapat kalimat khalqis samawati. Dalam kalimat ini ada huruf-huruf yang diberi tanda merah. Ini terdapat hukum bacaan. Di sini ada alif lam. Maka kalau berbicara alif lam terdapat dua hukum. Yang pertama kita berbicara tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Pada contoh kalimat ini ketika alif lam diikuti oleh sin kemudian bersadda hurufnya ya huruf hijaiyah ini ada sadda di atasnya dan alif lamnya dibaca samar, maka hukum bacaan ini adalah alif lam samsiyah. Sedangkan pada kalimat wal ardi huruf alif lamnya jelas dilafalkan. Ulangi kalimatnya wal, nah alif lamnya jelas. Maka apabila alif lamnya jelas, hukum bacaannya adalah disebut alif lam qamariyah. Alasannya alif lam diikuti oleh huruf hamzah. Atau sederhananya huruf alif lamnya dibaca jelas, sedangkan yang tadi alif lam samsiyah huruf alif lamnya dibaca samar. Kemudian kalimat yang ketiga terdapat kalimat ya mau. Di sini ada fathatain. Bunyi fathatain ini dimasukkan. Nah, itu namanya idgham. Dimasukkan kepada huruf wa. Maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Memasukkan disertai dengan dengung, dimasukkan tanwin. Ya mau. Gitu. Jadi tanwin diikuti huruf waw. Selanjutnya, pada kalimat di bawah ini ada kalimat yazkurunallaha. Ini yang diberi tanda merah adalah lafaz Allah. Jadi cara membaca lafaz Allah itu ada dua. Satu, tebal, yaitu seperti kalimat ini. Nallah, bunyi lo itu berarti tebal. Yang kedua bunyinya tipis, seperti lillahi, lah tipis. Nah, kalau tebal itu namanya tafhim. Alasannya apa? Karena sebelum lam lafaz Allah didahului oleh harokat patah ini, harokat patah, atau juga harokat doma. Jadi apabila ada harokat patah atau doma sebelum lafaz Allah maka dibacanya harus tebal yaitu Allah. Kalau ada harokat di bawah atau kasroh sebelum lafaz Allah maka dibacanya tipis atau bunyinya la. Seperti tadi lillah. Oke, selanjutnya yaitu kalimat junubihim. Di sini kalimat junu ada nun, kemudian menghadapi wa. Wa ini adalah mati. Kemudian nun ini berharokat doma, dibacanya nu panjangnya dua harokat atau satu alif, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Kenapa? Karena waw mati didahului oleh harokat doma. Nah, ini harokatnya harokat doma. Nah, itu tadi penerapan tajwid. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain selain yang terdapat di dalam kalimat ini di dalam surat yang sama. Nanti dipraktikkan
sebagai tugas. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu kosakata, pembendaharaan kata yang terdapat di dalam arti dari ayat 190-191. Di sini contoh kalimatnya adalah inna, artinya sesungguhnya. Fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian. Ikhtilaf ini pertukaran malam, wan nahari, dan siang, la ayat, benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Wa qu'udan, dalam keadaan sambil duduk, qu'ud itu duduk, wala junubihim, berbaring, wa yatafakkaruna, fakkara, berpikir, memikirkan, merenungkan, ma khalaqta, tiada engkau ciptakan, khalaqa, menciptakan, haza, semua ini, haza ini, ya, batila, sia-sia atau batil atau tanpa makna, subhanaka, maha suci engkau. Nah, ini kosakata atau terjemahan secara kalimat per kalimat. Nanti bisa dibaca ulang tentang terjemahan dari ayat ini. Kemudian selanjutnya makna yang terkandung atau isi kandungan Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Di dalam Surah Al-Imran ayat 190 ditegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Itu di dalam Surah Al-Imran ayat 190. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini termasuk dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang hanya dapat diketahui oleh ulul albab. Kemudian makna ayat 191 dijelaskan bahwa terdapat dua ciri ulul albab, yakni yang berpikir, ya, dari kalimat yatafakkaruna atau yang berzikir, allazina yazkuruna, itu ciri orang-orang ulil albab. Ulil albab itu selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulil albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. Kemudian makna yang kedua dari ayat 191, tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Itulah makna yang terkandung di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Kemudian anak-anakku sekalian, hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang seperti apakah ciri-ciri orang yang cerdas itu, orang yang berpikir kritis itu. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Ya'la Sa'lai. Jadi Sa'dad ibni Ausin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man akbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi arti daripada hadis ini dari Abu Ya'la, yaitu Sa'dad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Orang yang cerdas ialah orang yang mampu menintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Itulah arti daripada hadis. Adapun makna yang dimaksud oleh hadis ini adalah Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandai atau orang yang pandangannya jauh ke depan menembus dinding dunia, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Itulah makna dari hadis ini. Bisa kita simpulkan bahwa ulil albab, orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran untuk bertafakur dan bertadabbur, bukan hanya berpikir tentang keduniaan, tetapi lebih jauh lagi berpikir tentang kehidupan fana setelah adanya atau berakhirnya kehidupan di dunia ini. Itulah orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu menerapkan isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis ini dalam kehidupan kita, dalam melihat fenomena-fenomena alam yang terjadi tentang kebesaran-kebesaran Allah, sehingga itu hati kita, kemudian pikiran kita terbuka untuk dapat memahami ayat tersebut, setelah paham, merefleksikannya di dalam perbuatan sehari-hari kita, sehingga menambah kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kepada kita semua, dan apa yang telah kita lakukan pada kesempatan ini ada pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.